Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bu Wuri dalam pembelajaran online. Anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita usahakan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa simak baik-baik materi yang disampaikan. Anak-anak, mari kita belajar materi tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 3, pengaruh kalor terhadap kehidupan, MUPEL PPKN KD 3.2 dan IPS KD 3.2. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, kalian mampu membandingkan aktivitas masyarakat di beberapa wilayah dalam upaya pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi, dan mengidentifikasi masalah sosial akibat tidak adanya penerapan tanggung jawab di masyarakat. Apakah kalian sudah siap? Anak-anak, perhatikan gambar yang ada di layar. Kegiatan apa saja yang kamu lihat? Ya, ada kegiatan membatik, kegiatan seorang bapak yang sedang memahat, nelayan mencari ikan, dan petani yang sedang bercocok tanam. Bagaimana pengaruh kegiatan tersebut terhadap pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat setempat? Mari kita pelajari lebih lanjut peran masyarakat terhadap lingkungan sosial budaya. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang selalu menghargai warisan budaya nenek moyangnya. Bentuk penghargaan tersebut antara lain ditunjukkan dengan kebiasaan melakukan kegiatan tradisi dalam kehidupan, mulai dari peristiwa kelahiran hingga kematian. Tidak dipungkiri bahwa ada kecenderungan masyarakat untuk mengurangi kegiatan tradisinya dengan berbagai alasan. Akan tetapi, kesadaran masyarakat untuk kembali menghidupkan tradisi-tradisi nenek moyang kembali meningkat. Salah satunya adalah Desa Adat Osing Kemiren, Banyuwangi, yang diperkenalkan ke masyarakat luas melalui seorang ahli kopi setempat. Desa ini dikelola untuk mempertahankan tradisi masyarakat Osing sebagai suku asli masyarakat Banyuwangi. Di daerah ini masih mempertahankan tradisi, salah satunya adalah kerajinan batik. Nah anak-anak, selain pengaruh terhadap sosial budaya, mari kita pelajari lebih lanjut pengaruh kegiatan ekonomi berdasarkan kondisi lingkungan masyarakat setempat. Yang pertama, kegiatan ekonomi masyarakat di dataran rendah. Apa itu dataran rendah? Ya, dataran rendah merupakan dataran luas dan rata dengan ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan air laut. Daerah dataran rendah sering dikenal dengan aluvial, salah satu jenis tanah yang berasal dari endapan sungai. Adapun beberapa manfaat daerah dataran rendah bagi aktivitas ekonomi masyarakat, di antaranya 1. Pemukiman. Pemukiman di daerah dataran rendah lebih padat jika dibandingkan dengan daerah dataran tinggi. Yang kedua adalah bercocok tanam. Padi merupakan salah satu hasil yang menjadi komoditas ekonomi daerah di dataran rendah. Yang ketiga adalah menangkap ikan. Wilayah dataran rendah yang dekat dengan pantai seringkali dimanfaatkan oleh para nelayan untuk menangkap ikan. Untuk selanjutnya adalah mempermudah distribusi barang dan jasa. Dataran rendah memiliki area yang relatif datar, sehingga kondisi ini membuat perpindahan masyarakat serta pengangkutan barang dan jasa menjadi lebih mudah. Selanjutnya, mari kita pelajari kegiatan ekonomi masyarakat di daerah dataran tinggi. Daerah dataran tinggi merupakan daerah dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan air laut. Daerah dataran tinggi terbentuk dari hasil erosi dan juga sedimentasi, pengendapan material yang tertimbun material-material dari lereng gunung yang berada di sekitarnya.
Adapun manfaat dataran tinggi bagi aktivitas ekonomi masyarakat, diantaranya sangat strategis untuk perkebunan. Adapun komoditas tanaman yang tumbuh di daerah ini adalah sayur-sayuran, buah-buahan, teh, dan kopi. Yang kedua, daerah dataran tinggi sangat strategis jika dimanfaatkan untuk peternakan hewan besar. Seperti yang kalian lihat pada layar, terdapat peternakan kerbau dan sapi. Nah, dapatkah kalian menyebutkan contoh peternakan hewan besar yang lainnya? Anak-anak, adanya aktivitas pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya tentunya tidak lepas dari berbagai masalah sosial yang timbul. Seperti yang kita sadari bahwa setiap warga negara mempunyai tanggung jawab yang harus dilaksanakan sesuai perannya di dalam masyarakat. Salah satu bentuk tanggung jawabnya adalah pelaksanaan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Nilai-nilai dalam Pancasila menjamin terjadinya masyarakat yang saling menghargai demi kepentingan bersama. Apa saja akibat yang akan terjadi bila anggota masyarakat tidak melaksanakan tanggung jawabnya? Ya, salah satu akibatnya adalah terjadi masalah sosial. Berikut ini adalah beberapa masalah sosial yang timbul. Yang pertama adalah masalah sampah. Hal ini terjadi akibat karena tidak banyak orang yang bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan lingkungan, terutama dalam hal membuang sampah. Yang kedua adalah masalah kali atau sungai yang kotor. Kali atau sungai kadang-kadang dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah bagi warga masyarakat. Pabrik-pabrik atau industri juga banyak yang membuang limbah ke kali tanpa diolah terlebih dahulu. Akibatnya, kali menjadi kotor dan daya tampungnya berkurang, sehingga tidak heran lagi jika musim hujan air kali meluap. Hal ini mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan sekitar dan banjir yang membuat masyarakat tidak nyaman. Yang ketiga adalah bangunan liar. Bangunan liar sering kita jumpai berada di atas saluran air, di trotoar, di taman-taman kota, dan di kolong-kolong jalan layang. Pada umumnya, bangunan liar berupa bangunan sementara yang didirikan di tempat yang tidak seharusnya. Hal ini akan menyebabkan masalah kesehatan dan kebersihan lingkungan yang menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat pada umumnya. Masalah yang keempat adalah kemacetan lalu lintas. Kemacetan lalu lintas sering terjadi pada saat jam berangkat sekolah atau jam berangkat kerja. Salah satu penyebab kemacetan lalu lintas antara lain banyak pengguna jalan yang tidak melakukan kewajibannya untuk mentaati aturan lalu lintas. Hal tersebut dapat menimbulkan ketidakamanan dan ketidaknyamanan para pengguna jalan dan masyarakat sekitarnya. Nah, anak-anak, apa akibat tidak adanya penerapan tanggung jawab di masyarakat? Yang pertama adalah kita tidak dipercaya dan tidak dihormati di masyarakat. Sedangkan yang kedua akan membuat hubungan sosial dengan masyarakat menjadi tidak baik. Tentunya kedua hal tersebut tidak kita inginkan, bukan? Ya, mari kita bertanggung jawab terhadap kondisi yang ada di lingkungan kita agar masalah-masalah dan akibat buruk yang timbul tidak akan terjadi. Demikian anak-anak, materi yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Jangan lupa kalian perbanyak membaca buku referensi dan perbanyak berlatih soal untuk mengasah pemahaman kalian. Selamat belajar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.